Yang kedua, wahudan, hudan tadi sudah dijelaskan. Warohmah, rohmah itu adalah kasih sayang Tuhan yang diberikan kepada manusia. Manusia itu bagaimana? Gini, ketika mereka ditinggal wafat oleh nabinya, petunjuk Quran dan petunjuk hadis Nabi itu hilang bersama wafatnya Nabi. Tapi karena rahmat Allah, Allah menakdirkan bahwa Qur'annya ini akan langgeng sampai yaumil qiyamah. Gitu, Pak. Maka kalau kita melihat sejarah pengumpulan Al-Quran, itu sudah dimulai sejak periode Abu Bakar As-Siddiq. Bukan dari Utsman, bukan. Utsman itu penyelesaiannya. Kan gitu kan. Jadi ada perbedaan pendapat. Ketika pertempuran Yamamah melawan Musailimah, ada yang baca Musailamah Al-Kadzab, itu banyak ahlul qura yang tewas. Ali As-Sobuni itu menghitung sekitar 70-an para sahabat yang hafal Quran tewas, kan gitu. Terus kemudian terjadi, ini kalau Quran dibiarkan saja hilang ini lama-lama, kan gitu. Wes, Zaid bin Sabit, kamu ngumpulin Quran sana, tapi di stop sama Abu Bakar. Ini nggak pernah dilakukan Nabi, kan gitu. Tapi ini baik, kan gitu. Ini nggak pernah dilakukan Nabi. Ini baik. Akhirnya apa? Didesak oleh Umar, maka kemudian Abu Bakar meluluskan. Ya udah, Zaid bin Sabit sana kumpulin Al-Quran. Akhirnya dikumpulkan lama. Umar itu sudah apa? Sudah memimpin, Abu Bakar wafat, Qurannya belum jadi. Sampai zamannya Utsman difokuskan untuk memimpin pengumpulan Al-Quran, sehingga terjadilah yang namanya Mushaf Utsmani sekarang ini. Mushaf Utsmani itu banyak sekali. Jadi dulu bangsa Arab itu kalau nulis nggak ada titiknya, Pak. Nun sama ba itu nggak bisa dibedakan. Nun sama ba itu nggak bisa dibedakan. Ya sama tak itu nggak dibedakan. Tak sama ya itu nggak dibedakan. Terus seperti yang ada sekarang itu nggak ada harokatnya. Loh, itu jasanya siapa yang sampai kita sekarang Quran itu ada titik, ya, ada harokat, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi mengalami modifikasi dan bid'ah hasanah yang banyak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bid'ah itu pasti dolalah, ya kan, berarti ya dia nggak paham sejarah tentang Al-Quran. Nah, Nabi wafat, dia membawa sunnahnya dan Qurannya. Sementara agama Islam sudah sempurna. Nah, sempurnanya Quran itu bagaimana? Pada kaidah umumnya, bukan pada rinciannya. Kenapa? Karena apa yang tidak terjadi di zaman Nabi, terjadi di zaman setelahnya. Ya kan? Dulu itu khamr nama minuman. Seperti halnya tuak. Ya, khamr itu tuaknya orang Arab. Nah, sekarang muncul merek minuman namanya whisky. Halal apa haram? Yang disebutkan Quran cuma khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaiton. Khamr, ya kan? Judi, kemudian mengundi nasib, najis perbuatan setan. Loh, khamr itu ada nggak sekarang? Khamrnya orang Arab ada nggak? Nggak ada. Yang ada whisky. Lah whisky halal apa haram? Nggak disebutkan dalam Quran. Begitu, Pak. Maka caranya Quran itu sempurna. Para ulama mengembangkan teori yang namanya qiyas. Itu, Pak. Qiyas itu menyamakan penyebab khamr itu dilarang dengan adanya penyebab yang sama pada whisky. Gitu. Maka kesimpulannya apa? Whisky itu haram. Gitu loh. Di Quran dibilang bahwa jual beli itu saat adzan Jumat disuruh ditinggalkan. Nah, kalau sudah ngomong ditinggalkan itu melakukannya pasti haram. Loh, sekarang, ya kan? Sekarang ini pas adzan Jumat itu nawarin asuransi. Boleh nggak?
Nawarin asuransi, cuma ngasihin brosur gitu loh aja. Boleh nggak? Loh intinya apa? Biar nggak keganggu sholat Jumat. Brosurnya nanti dulu tinggal. Itu kan namanya ya jual beli juga. Kenapa? Intinya itu nganggo Jumat. Kalau sudah adzan Jumat, aktivitas dagang berhenti. Itu loh maksudnya. Nah, seperti itu, maka kemudian terjadi bahwa Quran dengan adanya buku yang sekarang dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa, akibatnya apa? Menjadi rahmat, menjadi belas kasih Tuhan agar hamba Allah tidak buta atas hukum-hukumnya. Wa rahmatun lil mu'minin wallahu a'lam. Wal maqalatu saniyata asyarata. Maqalah yang ke-12. Qala Luqman li ibnihi. Berkata Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai bocah kesayanganku. Innal hikmata an ta'malu asyra khisalin." Sesungguhnya kebijakan itu engkau berbuat pada 10 perkara. Tahyal qalbal mayyita, engkau menghidupkan hati yang mati. Wa tujalisul masakina, engkau bergaul dengan orang-orang miskin. Yang kedua, wa tattaqiya majalisal muluki, engkau menjauhi majelis-majelis para penguasa.